Pakaian nggak ada loh. Kita tinggal segitu. Yang penting pertanyaannya jangan tanggapannya dan komentarnya. Mas ini datang jauh dari Medan ini, ceritain dong maksudnya apa nih? Kan nggak mungkin dong datang sini tanpa ada maksud. Ayo jibirnya. Jalan-jalan dulu lah. Jalan dulu, terus silaturahmi ke sesama kicau mania di Pulau Jawa lah mas. Khususnya apa? Cinta murah itu. Dan apa namanya? Belajar apa yang belum kita dapat di Sumatera, coba kita ambil di Jawa. Melihat sekilas sehari ini apa sih bedanya murah yang di Sumatera sama yang di Jawa itu? Dilihat dari karakteristiknya, kenapa nggak milih di Sumatera aja lebih murah daripada di Jawa? Ya kalau sebetulnya karakteristiknya sih ya tergantung selera ya. Ya selera kita tiap-tiap individu kan beda-beda. Ada yang senang dengan burung seperti ini, ada yang senang burung seperti ini, ada yang di daerah tertentu kan. Kemungkinan Jepri ini suka dengan karakteristik burung di Jawa. Nah, jadi makanya kami kemari coba jalan-jalan, sharing, mana tahu ada pantauan yang serp gitu kan bisa diambil gitu mas. Proses pencariannya berapa hari sih? Proses pencarian cukup lama mas. Namanya kita mantau burung kan nggak bisa buru-buru ya. Apalagi kan kita untuk pemakaian pribadi kan. Jadi kita prosesnya itu mungkin berbulan-bulan. Sharing musim kan di antara owner, perawat, sama manajer tuh harus kuat gitu. Satu titik mana gitu yang apa namanya seret diambil gitu. Besar nah, apa namanya alhamdulillahnya contohnya ketemu di sini mas. Terutama di lapangan Prasasti ini. Besarnya ini. Sip, Ahin, apa Mas Denny? Yang aja spek yang dimaksud karakteristik Jawa Timur tuh kayak apa kalau boleh dikasih tahu? Mungkin ya kalau ini menurut saya pribadi ya, saya bukan apa namanya memandang daerah sini begini daerah sini enggak. Untuk di pandangan murai sekarang mas ya mungkin di daerah Jawa atau khususnya Jawa Timur untuk spek murai itu kayaknya lebih update. Jadi ibaratnya apa namanya muncul karakteristik terbaru. Ada yang sujud-sujud, ada yang jengkrak kan. Jadi kayaknya ya upgrade-nya di Jawa ini gitu. Yang ibaratnya versi-versi kualitas terbarunya gitu seperti itu. Bisa dibilang pusatnya. Ya mungkin seperti itulah. Mungkin apa namanya dengan kaitannya kreativitas peternak sini atau pemain-pemain sini kan. Jadi untuk kualitas itu sendiri berkaitan lah dengan update-nya khususnya di Jawa ini dari spek murah. Ya. Ini kan istilahnya perburuan Ya. dari teman-teman Medan ke Jawa Timur. Apakah cuma cukup berhenti sampai di sini tuh udah dapat atau masih penasaran mencari lagi nanti setelah ini? Waduh ini apa ya tergantung arahan dari pusat ini mas. Kalau memang disuruh cari lagi ya kita coba cari lagi. Asal ada yang cocok pas di hati, insya Allah bisa diambil. Yang disukai dari apa murai ini mutiara hitam itu apa mas? Latih sampai melihat Gini ya kalau menurut kami ya sebagai tim, jadi gini mas menurut versi kami ya murai yang istimewa tuh banyak, yang serem tuh banyak. Cuman yang stabil ini mungkin gak semua punya. Stabil di 2 kelas, 5 kelas, 6 kelas. Mungkin saya baru beberapa ekor saja ya yang sedikit pantauan yang sanggup gitu staminanya sampai 6 kelas. Ini tuh mas, stabilnya itu yang penting. Mas, sebelum mutiara hitam ini ada murah yang sudah dibeli sama Pak John Jeffrey Sianipar ini? Ada mas, satu itu burung dari Jakarta yang punya siapa namanya? Mas Rio itu nama burungnya Napoleon. Sering dapet di Masterpiece. Yang kedua, alhamdulillah kami dapat kemarin sekitar seminggu lalu itu Pak Gundas milik Om Sigit MKM. Nah itu alhamdulillah ya sudah milik kami juga itu. Masing-masing nominal berapa tuh mas? Dari pertama sampai kedua? Waduh ini saya nggak enak ini. Ya kalau range harga sih untuk yang mana nih mas? Yang pertama? Kalau untuk Napoleon itu kisaran Di atas atau di bawah? Kurang lebih ya
yang jelas Fantastik. 300 ke bawah. 3 digit, 3 digit. Yang kedua mas? Sama mas, Pak Bundes itu pun sekitar 300 ke bawah. Berarti total nih pembeliannya sudah sampai 1 miliar ya? Belum sebulan ya? Ya mungkin lah mas, hampir lah ya. Kalau untuk mutiara hitam ini bisa dibocorkan sedikit Apanya tuh mas? Apanya itu mas? harga? Kualitasnya apa harga dulu? Tidak apa-apa, monggo diceritakan dulu. Untuk harga itu sebenarnya kita itu udah lama, dalam arti tidak hanya 1 bulan. Terus lihat saja kemarin di SMR maupun event-event di prestasi sebelumnya, sebenarnya bukan itu udah lama lah, udah ada mungkin 1 tahunan untuk menganalisa kestabilan mutiara hitam itu sejauh mana. Apakah hanya juara 1 kali 1 bulan, apakah tiap minggu. Ternyata burung ini main tiap minggu 4 sesi sampai kadang 10 sesi, tidak pernah yong. Dan bisa dibuktikan dari bulan 9 sampai sekarang alhamdulillah media tahu semua berapa motor yang kita bawa pulang. Ya mungkin ini salah satu rewote mutiara hitam. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi untuk nominal tersebut itu berbanding dengan kualitas. Karena yang menghargai bukan saya. Burung dipantau, saya buka harga dan nego pun sedikit, langsung deal. Berarti kualitas sudah bisa membuktikan dengan harganya sendiri. Gitu. Oh, bukan cuma sekedar nawar mas ya? Ini tidak hanya nawar itu kita transaksi tidak lebih dari 10 menit. Tidak lebih dari 10 menit. Oke. Hebat, Rek. Harga awalnya berapa ya? Waduh, untuk nominalnya sih Harga awal Mas cek ya? Harga bukanya, ketika harga buka. Oh, harga buka. Kita nggak nanya harga final. sebenarnya kemarin itu kan ada 4 penawar langsung di lapangan dan kita mau ditransfer. Tapi ada yang harganya menurut saya belum cocok, menurut saya itu masih eman. Nah, terus tiba-tiba tuh Om Mas Jeffrey itu telepon, Mas, burung ini tak minta saya buat mainan saya. Kalau harga cocok, jadi milik saya. Nah, setelah itu ya kita transaksi, buka harga, kita sama-sama cocok, kita sama-sama buktikan. Ya alhamdulillah, burung juga masih sesuai kualitas, tidak miss. Hari ini kita main 6 sesi, kalahnya jatuh sama tos, bukan karena burung tidak jalan. Dan bisa dibuktikan tadi alhamdulillah hari ini kita masih bisa juara 1, tos 4, tos 5, dan turun 1 kali. Komunikasi terakhir waktu untuk deal harga itu kapan? Untuk komunikasi terakhir itu berarti kita habis main di SMR, kita main 4 sesi, terus pulang malamnya lanjut, udah jadi. Udah jadi. Nah, karena itu ndak pakai lama, karena burung ini diamati ndak hanya 1 hari 1 minggu. Ini udah 2 tahun, 1 tahun lebih lah. Jadi untuk analisa burung ini spek dan kualitas seperti apa itu udah ndak perlu lagi. Tinggal ngikuti kita uploadan sama media. Nah, salah satunya Mas Barbar, Mas Denny dan media di Prasasti yang kita naikkan, ya udah berarti burung itu membawa kualitasnya dengan bukti. Artinya di Prasasti ini akadnya atau penentuannya, pertanyaan waktu di Prasasti? Sebenarnya bukan penentuan, sebenarnya penentuan udah lama. Cuma penentuan harga untuk dealnya itu melihat kualitas burung tarung dengan siapa, lawannya siapa, dan hasil akhirnya gimana. Di Prasasti ini? Nah, gitu ya? Prasasti lah. Kebetulan kemarin juga di SMR launching kok kita kerja bagus. Terus sekarang kerja bagus, ya udah berarti rezekinya Om Jeffrey. Karena saya bilang kalau burung ini tidak jodoh berarti tidak akan jalan. Karena burung itu kan gimana ya, ketika tidak jodoh itu bagusnya seperti apa itu nanti pasti trouble dulu. Iya, pasti. Kalau itu pasti nggak jadi lah. Lah, mudah-mudahan dengan atas akad jual beli ini mutiara hitam bisa berprestasi dengan bagus, stabil kayak di saya, dan bisa membanggakan lah untuk di Mas Jeffrey dan tim. Satu pertanyaan Mas Rian ya. Satu pertanyaan. Nah, ini ya kan mutiara hitam ini kan boleh dibilang maskotnya Mas Rian. Kita tahu sendiri perjalanannya di Prasasti itu pernah dapat mobil kalau nggak salah. Betul nggak? Sebenarnya kan media itu kan udah tahu semua ya kualitas burungnya. Saya tidak akan membanggakan burung saya, tapi kualitas burung saya alhamdulillah bisa bersaing dengan burung papan atas dan bisa dibuktikan tiap minggu dan tiap bulan. Maksud saya kan sudah pindah tangan gitu ke depan
kedepannya itu Mas Rian masih punya gajo nggak yang mungkin Nah. setara dengan mutiara hitam? Nah ini PR, untuk, Mas. untuk gaco sebenarnya bukan PR karena gaco saya simenan bukan simenan ya karena rotasi mabung itu masih ada 7 atau bahkan 11 itu ya juga mumpuni buat event kemarin juga dapat PCX di sini kemarin juga dapat bid di RPN berarti kan masih punya simenan tapi untuk kapasitas kestabilan mohon maaf belum bisa yang menandingi mutiara hitam karena mutiara hitam itu kita nggak tahu itu pakai baterai atau apa nggak tahu karena dia itu Oke. burung yang aku nemu bisa main 10 sesi atau 7 sesi di event hanya mutiara hitam bisa dicek dan hari ini pun sampai berangkat pagi sampai tutup panitia belum pulang masih main. Kesimpulannya di sini si mutiara hitam diambil karena kestabilannya ya. Stabil juara atau stabil kerja sebenarnya? Kalau stabil juara menurut saya itu ya kita gimana ya? Nggak penting 1-2-nya sih, yang penting masuk kerjanya stabil tiap minggu kerja. Gitu. Kalau 1-2 kan hanya hoki. Oh, Satu itu oke, yang oke. kedua kan untuk tambahan yang menentukan juri. Jadi kerja bagus pun kalau juri pas tidak kelihatan atau kepantau pas banding-banding bagus juga kan meleset. Oke ya. Nah, berarti kan memang burung yang penting kerja dulu, urusan juara nanti hoki. Berarti ini bukan masalah selera juri, Mas ya? Nek untuk selera juri ya nggak tahu kita sih, yang penting burung kita juara ya berarti hokinya bagus gitu aja. Oke. Satu pertanyaan Masnya ya. Ayo ditutup, ayo. Dana katanya sampean gak datang ke prasasti dengan teman-teman. Kesannya untuk prasasti gelaran hari ini menurut sampean sendiri gimana? Mas kenalin namanya dulu dong, Mas. Hah? Kenalin namanya dulu. Nama saya Randa Mas, lupa. Randa, asal dari Medan. Jenis JSM tim sendiri. Prasasti ya menurut saya pribadi itu suatu wadah burung, lomba burung yang luar biasa Mas. Luar biasa dari penilaian, spek, servis, aturan, semua luar biasa. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu lain seperti daerah lain bisa nih dijadikan panutan untuk prasasti ini sendiri. Oke, ayo tutup. Mantap. Ayo salaman. Salaman. Ayo berdiri Mas, berdiri Mas. Ayo Mas. Oke. Mas, Oke. tengah, Mas, tengah, Mas. Tengah. Tengahnya. Tengahnya. Ya. Siap. Ayo dirangkul, Mas. Iya. 3, 2, 1. Ayo pura-pura bahagia. Iya. Emang bahagia gitu. Ngaco. Lebaran ya sudah. Oke. Sudah. Oke.